Oke, daon nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Natasha dengan NIM 111240036 dengan teman saya Friska Ameliani dengan NIM 11124000012. Kami mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester matkul Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Bapak Edi Wahyudi, SH.MSI. Yang pertama ada hubungan administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum administrasi negara dan hukum tata negara saling berkaitan karena hukum tata negara memberikan dasar bagi pembentukan hukum administrasi. Setiap kebijakan dan tindakan administrasi harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi. Hukum administrasi negara bertugas untuk mengatur langkah-langkah implementasi atau penerapan peraturan oleh instansi pemerintah, sedangkan hukum tata negara menetapkan prosedur pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan Presiden. Administrasi negara juga bertugas untuk mengatur proses pengajuan keberatan terhadap keputusan administrasi, sedangkan hukum tata negara yang memilih lembaga yang mengadili sengketa. Yang kedua ada pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas. Pengawasan administrasi negara adalah proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi tindakan administratif yang dilakukan oleh badan-badan pemerintahan dan pejabat administrasi negara juga lembaga-lembaga pemerintahan agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Lembaga pengawasan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan. Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, berperan untuk mencegah terjadinya kolusi, korupsi, nepotisme, serta tindakan lain yang merugikan negara dan juga masyarakat. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa administrasi negara. Penyelesaian sengketa administrasi negara adalah menyelesaikan perselisihan antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat atau badan administrasi negara akibat tindakan atau keputusan administratif yang tidak sesuai atau merugikan hak dan kepentingan. Nah, yang keempat ada tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil. Tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum berkaitan dengan kewajiban untuk menjalankan tugas, fungsi, wewenang yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Selanjutnya yang kelima ada implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Nah, implementasi itu apa sih? Implementasi adalah proses penerapan hukum administrasi negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Adapun contoh implementasinya yaitu kebijakan ekonomi, yaitu penyaluran bantuan sosial yang diatur oleh peraturan pemerintah. 2. Regulasi atau peraturan penting hukum administrasi negara. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana menjadi landasan utama hukum administrasi negara, terutama dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik, good government, dan memberikan pedoman tentang wewenang. Pengambilan keputusan, asas umum pemerintah yang baik atau AUPB, serta penyelesaian sengketa administrasi. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, memberikan mekanisme kepada masyarakat untuk menggugat keputusan administrasi yang dianggap melanggar hak mereka dan mengatur proses penyelesaian sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Lalu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengatur kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan publik untuk memastikan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Yang ketiga, studi kasus dan aplikasinya di Indonesia yaitu gugatan masyarakat terhadap keputusan tata usaha negara atau bisa disebut dengan KTUN. Untuk kasusnya sendiri yaitu masyarakat mengajukan gugatan ke PTUN karena merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah. Misalnya, pencabutan subsidi listrik oleh golongan tertentu tanpa sosialisasi. Aplikasi hukum administrasi negara yaitu peran PTUN dalam menguji legalitas KTUN, dan warga negara dapat meminta pembatalan keputusan yang dianggap tidak adil dan melanggar hukum. Untuk studi kasus nyatanya, di sini ada kasus gugatan terhadap pencabutan izin perusahaan tambang oleh Gubernur Kalimantan Timur yang kemudian dibatalkan oleh PTUN.
Yang keempat, ada analisis dengan relevansi materi dengan praktik administrasi negara saat ini. Jadi, materi tentang hukum administrasi negara memberikan kerangka teori yang sangat relevan untuk praktik administrasi negara saat ini. Materi tentang asas-asas umum pemerintah yang baik atau AUPB seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik sangat relevan dalam menyelenggarakan praktik administrasi negara saat ini. Good governance menjadi tolak ukur utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, efisiensi, dan efektif. Nah, kita sebagai mahasiswa dapat melihat bagaimana hukum menjadi instrumen penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, implementasi di lapangan tetap membutuhkan komitmen kuat untuk memastikan materi ini benar-benar diwujudkan dalam praktik administrasi sehari-hari. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata.